Halo adik-adik, hari ini kita belajar materi IPA kelas 7 SMP tentang zat dan perubahannya. Apa itu zat? Menurut pengertiannya, zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Wujud utama zat itu ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, terkait dengan zat padat itu partikelnya dalam keadaan ini tersusun dengan rapat dan teratur. Mereka memiliki bentuk dan volume yang tetap, serta tidak mudah untuk dimampatkan. Nah, bentuk partikelnya bisa dilihat pada gambar ya, yaitu rapat dan teratur. Contoh dari zat padat itu sendiri yaitu ada batu, buku, staples, dan lain-lain. Selanjutnya ada zat cair. Zat cair itu partikelnya memiliki karakteristik yang unik, berada dalam keadaan renggang dan dapat bergerak bebas. Bentuknya berubah sesuai wadah tetapi volumenya tetap sama. Partikelnya dapat mengalir dan sedikit dimampatkan. Nah, bentuk partikelnya bisa dilihat seperti pada gambar. Dia ada renggangnya dan tidak teratur. Contoh dari zat cair ini yaitu air, minyak, kemudian benda-benda cair yang lainnya. Selanjutnya kita beralih ke zat gas. Zat gas ini partikel-partikelnya sangat jarang dan bergerak dengan bebas. Mereka tidak memiliki bentuk maupun volume yang tetap. Selain itu, partikel-partikel ini mudah dimanfaatkan dan dapat mengisi seluruh ruang yang tersedia. Contohnya yaitu asap pabrik, gas LPG, gas karbon dioksida. Nah, zat itu bisa berubah dari satu wujud zat ke wujud zat yang lainnya. Seperti padat ke cair ke gas maupun padat dan gas dan sebaliknya ya. Nah, ini untuk menghafalkan, kakak bikin diagramnya, diagram perubahan wujud zat. Kita coba cermati dari mulai padat ke cair. Wujud zat dari padat ke cair itu disebut dengan mencair. Bisa dilihat dari tanda panahnya ya, padat ke cair, mencair. Sedangkan sebaliknya, kalau cair ke padat itu disebut dengan membeku. Selanjutnya kita beralih ke wujud zat cair ke wujud zat gas. Cair ke gas disebut dengan menguap, sedangkan gas ke cair disebut mengembun. Selanjutnya kita beralih ke wujud zat padat ke wujud zat gas. Padat ke gas disebut menyublim, dan gas ke padat disebut mengkristal. Nah, nanti adik-adik bisa diulang-ulang ya supaya hafal dengan diagram perubahan wujud zat ini. Selanjutnya, untuk lebih jelasnya, terdapat tabel terkait dengan perbedaan sifat dari zat padat, cair, dan gas itu sendiri. Seperti poin pertama, antara padat, cair, dan gas. Dilihat dari bentuknya, kalau padat bentuknya tetap, cair mengikuti wadah, dan gas juga mengikuti wadah. Kemudian dari volumenya, wujud zat padat itu volumenya selalu tetap, cair juga volumenya selalu tetap, sedangkan zat gas volumenya tidak tetap. Kemudian untuk jaraknya, jarak antar partikelnya, yang wujud zat padat jaraknya sangat rapat, zat cair jaraknya agak renggang, dan zat gas jaraknya renggang. Selanjutnya, berdasarkan wujud zat, perpindahan dari satu wujud zat ke wujud zat yang lainnya, itu ada yang namanya titik leleh dan titik didih. Kita lihat dalam diagram ini, dimulai dari dia wujudnya zat padat yaitu es batu, kemudian dia berubah menjadi air, dan kemudian dia berubah menjadi uap air. Kita lihat dalam diagram ini, dimulai dari es batu, dia bersuhu minus 20 derajat, bentuk wujudnya zat padat. Kemudian dia dipanaskan hingga suhunya mencapai 0. Nah, di suhu 0 derajat ini, dia dalam kondisi meleleh. Meleleh dari wujud zat padat jadi zat cair. Selanjutnya, setelah semuanya berubah menjadi air, ketika dia dipanaskan, dia akan naik derajatnya terus-menerus hingga menjadi 100 derajat Celcius. Ketika suhunya mencapai 100 derajat Celcius, kemudian seluruh air itu berubah menjadi uap air yang dinamakan dengan menguap. Setelah seluruh zat cair itu menguap, maka baru ada kenaikan suhu kembali di atas 100 derajat Celcius. Dan dia wujudnya sudah berubah uap atau wujud zatnya adalah gas. Nah, dari diagram ini dapat disimpulkan dua hal. Yang pertama, suhu tidak mengalami perubahan selama meleleh dan menguap. Hal ini dikarenakan energi panas digunakan untuk melepaskan ikatan-ikatan antar partikel untuk mengubahnya menjadi zat yang lain. Contohnya, dari es batu ke air,
yaitu zat padat ke cair, atau dari air ke uap air, yaitu dari wujud zat cair ke gas. Selanjutnya, suhu akan berubah ketika semua es mencair atau semua cairan menguap. Jadi ketika dalam prosesnya dia itu meleleh ataupun menguap, itu suhunya tidak mengalami perubahan ya. Namun ketika semuanya sudah berubah wujud zat, barulah dia suhunya akan berubah. Seperti itu ya adik-adik. Nantinya kita akan kembali dalam materi wujud zat dan perubahannya, tapi terkait dengan perubahan fisika, perubahan kimia, dan lain-lain di part yang kedua ya. Oke, sampai jumpa dan semoga bermanfaat ya adik-adik.